حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsiya bi taqwallahi faqad faza man ittaqa. Para jamaah yang dirahmati Allah SWT, sebagai orang yang beriman kepada Allah SWT, kita tidak boleh bergeser dari pikiran yang prinsip di dalam tauhid. Saya ulangi, sebagai orang yang beriman, kita tidak boleh bergeser dari pikiran yang prinsip di dalam aqidatut tauhid. Apa pikiran yang paling dominan, yang paling prinsip? Yaitu manusia menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelihatannya sepele, tapi ini serius buat kita semuanya itu. Jelas tidak ada artinya, tidak ada maknanya, tidak berfaedah sama sekali ketika manusia diciptakan oleh Allah, kemudian tidak menjadikan Allah satu-satunya. Maka dalam bahasa yang berbeda, gerakan yang dicanangkan oleh Nabi kita Muhammad SAW adalah gerakan tauhid. Harapannya supaya tidak terjadi kerusakan di tengah-tengah masyarakat. Itu kalau bahasanya kita bolak-balik, ada janji Allah SWT ketika orang bertauhid, maka masyarakat, bangsa, dan negara ini menjadi baik. Ketika dibalik, ketika orang itu bersyirik, maka rusaklah tatanan masyarakat, bangsa, dan negara. Bagaimana penjelasannya? Nah, itu kita ikuti beberapa poin yang sudah saya tulis. Kalau kita mengacu pada judul, itu mafasidus syirki wa adraruhu. Mafasidus syirki wa adraruhu itu adalah kerusakan dan bahayanya syirik. Beberapa poin sudah dibahas 2 kali atau 3 kali pertemuan. Nah, sekarang ini kelanjutannya. Tetapi sebelum membahas itu, saya memberi penjelasan dulu kepada kita semuanya. Pertama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan akan seluruh makhluknya. Lah kalau seluruh makhluk itu bukan hanya manusia saja, agar beribadah kepadanya dan tidak boleh bersyirik. Bagaimana dengan benda? Bagaimana dengan barang? Bagaimana dengan tata surya, planet-planet yang ada di alam raya? Itu cara mentauhidkan Allah. Nanti ada pembahasannya. Terus bagaimana manusia itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dalam bahasa kitab ada penjelasan begini. Khalaqallahul alam liibadatihi wahdahu. Saya ulangi, khalaqallahul alam liibadatihi wahdahu. Allah menciptakan alam. Berarti bukan manusia saja. Itu untuk satu tujuan, yaitu menyembah Allah saja. Ada penjelasan berikutnya.
Wa arsalar rusula wa arsala lahumur rusula lita'limihim. Tapi khusus manusia, caranya mengajak menyembah Allah, Allah mengutus Rasul. Wa anzala ma'ar rusul al-kutub. Terus Rasul itu dibekali kitab. Liyahkuma bil haqqi wal adli bainahum, supaya kitab yang diberikan oleh Allah kepada Rasul dipakai sebagai referensi hukum. Nah, ini ada pembahasan yang berbeda. Oh, kalau begitu hukum itu miliknya Allah. Jawabannya iya. Bahasa kitab, inil hukmu illa lillah. Hukum itu miliknya Allah. Saya ulangi pakai bahasa Indonesia. Allah menciptakan alam, bukan hanya manusia, untuk satu tujuan, yaitu menyembah Allah. Tapi ada keterangan berikutnya. Khusus manusia, itu Allah perlu mengutus Rasul, dan Rasul itu dibawahi kitab, dan kitab itu dipakai sebagai referensi untuk dipakai sebagai dasar hukum ngatur daripada kehidupan manusia. Pertanyaannya begini, mengapa kok khusus manusia itu Allah perlu menurunkan Rasul? Jawabannya gampang. Dalam diri manusia itu ada akal sehat. Dalam diri manusia itu ada nafsu. Dalam diri manusia itu ada potensi menjadi manusia baik. Dalam diri manusia itu ada potensi manusia menjadi makhluk yang paling jahat. Bahkan kalau jenengan baca di Quran, kejahatan manusia itu bisa dibinatang-binatang sama Allah SWT. Itulah maka Allah berkenan mengutus Rasul, kemudian Rasul tadi dibekali dengan kitab, lalu kitab tadi dipakai referensi untuk sebagai dasar hukum. Dalam pembahasan yang berbeda, ada keterangan begini, Allahu khalaqona wa razaqona wa lam yatrukna hamalan, bal arsala ilaina rasulan. Waman ata'ahu dakhalal jannah, waman asahu dakhalan naro. Allah itu yang menciptakan kita. Menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Dari nihil menjadi wujud. Sekarang nyatanya wujudnya ada manusia. Sejak manusia pertama nanti sampai manusia yang terakhir. Allahu khalaqona wa razaqona. Allah yang menciptakan kita dan memberi rizki kepada kita. Berikutnya, walam yatrukna hamalan. Dan manusia seluruh dunia ini tidak dibiarkan begitu saja oleh Allah terlantar hidupnya. Tidak. Tapi diurusi sama Allah. Caranya ngurusi gimana? Arsala ilaina rasulan. Allah mengutus Rasul. Faman ata'ahu dakhalal jannah. Siapa yang mentaati Rasul itu masuk surga, waman asahu dakhalan nar. Siapa yang tidak mentaati Rasul masuk neraka. Saya potong dulu. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, adik-adik, kalau ada Pak Kiai, Pak Ustadz menerangkan yang tidak mau manut sama Allah masuk neraka. Itu bukan Pak Ustadz dan Pak Kiai itu yang menerakakan orang itu, enggak. Memang bunyinya hadisnya begitu. Kalau dipikir secara global, jenengan bisa mikir begini. Surga itu miliknya Allah, neraka itu miliknya Allah dalam konteks iman kita. Hidup ini yang memberi Allah, kematian juga yang memberikan Allah. Di dunia ini diatur oleh Allah, tergantung manusia, manut apa tidak. Yang manut mau dikasih surga, terserah Allah. Yang nggak manut, dinerakakan. Ya terserah Allah juga. Milik-miliknya sendiri. Mau dinerakakan, mau dihancurkan, mau dipotong-potong. Itu terserah. Coba ada bahasa yang berbeda lagi. Jangan kalau mempelajari peristiwa Perang Badar. Itu umat Islam menang, Pak. Jumlahnya cuma 317. Banyak cerita berkaitan dengan Perang Badar, tapi ini bagian daripada sekian banyak bagian yang ada di Perang Badar. Kok bisa menang? Malaikat diturunkan, diperintah apa malaikat itu?
memotong lehernya orang kafir, memotong ujung jarinya orang kafir. Kalau orang bertanya, loh kok sadis? Tidak ada yang sadis. Kok serem? Tidak ada yang serem. Kalau itu Allah yang merintah dan itu ditimpakan kepada makhluknya sendiri yang tidak manut, mau diapakan saja terserah. Jenengan dan saya tidak boleh berpikir sadis. Tidak boleh berpikir kasihan. Kenapa? Sudah diopeni sama Allah. Sudah diberi penjelasan, diturunkan Nabi. Sudah diberi hadis, sudah diberi Quran. Maka dalam kesempatan yang berbeda, Nabi itu santai-santai menyampaikan kepada para sahabat begini. Entah sudah 2 kali apa 3 kali itu kita dengarkan. Belum dari ustadz yang lain. Bahasa hadisnya, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Para sahabat, semua umatku ini akan masuk surga. Kecuali orang yang tidak mau. Itu rasanya kalau kita mendengarkan langsung dari Rasulullah, mesti tanya, siapa Nabi yang tidak mau? Aneh. Waman aba ya Rasulullah, yang tidak mau itu loh siapa? Jawaban Nabi gas, man atau ani dakhalal jannah. Siapa yang mentaati saya, orang itu masuk surga. Waman asoni dakhalan nar. Siapa yang tidak manut saya, masuk neraka. Udah biarin aja. Itu surganya Allah, itu nerakanya Allah. Sudah diberi Rasul, sudah diberi kitab. Aspek-aspek mana yang harus orang itu copy paste mengikuti Nabi, akidah dan ibadah. Hal-hal yang berkaitan dengan teknologi duniawi, ilmu pengetahuan dan sebagainya, semuanya diserahkan oleh manusia asal tidak berlawanan dengan hukum syariat. Jadi, saya ulangi sekali lagi, Allah menciptakan alam ini untuk satu tujuan menyembah Allah. Dalam bahasa kitab yang berbeda, Allahu khalaqona wa razaqona wa lam yatrukna hamalan bal arsala ilaina rasulan. Allah yang menciptakan kita, memberikan rezeki kepada kita dan tidak meninggalkan kita terlantar. Buktinya Allah mengutus untuk kita semuanya seorang Rasul. Siapa yang mentaati, orang itu masuk surga. Siapa yang tidak mentaati, orang itu masuk neraka. Adik-adik kalau membawa HP yang di dalamnya ada Qur'annya, bisa dicocokkan surat Alu Imran ayat 83. Semoga saya tidak salah menyebut. Surat Alu Imran ayat 83 itu menerangkan tentang ketundukannya alam ini kepada Allah. Ya, saya ulangi, surat Alu Imran itu menjelaskan tentang ketundukannya alam. Bukan hanya manusia. Kalau saya baca ayatnya begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Afa ghayra dinillahi yabghun walahu aslama. Nah, itu ada kalimat aslama. Man fis samawati wal ardi tau'aw wa karha wa ilaihi yurja'un. Apakah selain daripada agama Islam yang mereka cari, padahal segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Nah, ini kan benda barang macam-macam, termasuk manusia. Segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi itu berserah diri. Nah, coba berserah diri kepada Allah. Baik dengan terpaksa maupun dengan taat. Apa bedanya berserah diri karena terpaksa dan berserah diri karena taat? Jawabannya gampang. Kalau contohnya manusia berserah diri kepada Allah karena terpaksa, itu proses jenengan dan saya jadi tua. Pak, besok-besok jenengan ini tua apa enggak? Atau sekarang sudah tua? Kalau sekarang tua berarti besok-besok tambah tua. Itu dipaksa sama Allah. Kenapa kok dipaksa? Masuk di wilayah dunia, planetnya Allah ini, lalu ada hukum. Ada proses. Ini namanya aslama lillahi karha. Dia menyerahkan dirinya kepada Allah karena terpaksa.
Orang kafir juga begitu, sama saja. Makanya jenengan dan saya jadi orang Islam itu tidak usah panik jadi tua. Jenengan sudah tua Pak, oh alhamdulillah, nah begitu loh. Nanti tambah tua banyak penyakitnya. Jawabannya apa? Hah? Tambah tua banyak penyakitnya. Benar Pak? Jawabannya? Ya nggak apa-apa, wajar. Sudah dipakai sekian puluh tahun, ya mesti aja. Ya, anak yang ngomong dengan kita tadi, itu pakai bahasa Surabayaan. Hati-hati loh Pak. Tambah tua, banyak penyakitnya, nanti semen bisa meninggal. Jawabannya apa? Oh nggak apa-apa Mas. Orang semuanya mati kok. Nggak ada yang tidak. Yang jadi masalah kalau saya mati nggak masuk surga. Nah itu loh Pak. Makanya dengan bahasa yang lain, visi misinya orang Islam itu visi misi surga. Jangan mau mengumpulkan berapa di dunia, ujung-ujungnya ditinggal. Nah, di situ. Tetapi yang menyerahkan diri kepada Allah karena taat, itu mengikuti akidah yang betul. Rasul tadi diturunkan oleh Allah, dibekali dengan kitab. Orang merujuk pada kitab itu sebagai dasar dan landasan hidupnya. Saya teruskan. Belum sampai pada materi yang diminta. Oleh karena itu, nah kalau perintahnya Allah itu bersirik, penjelasan berikutnya, oleh karena itu, ini yang penting, Allah tidak ridho. Allah tidak ridho. Ya, jika Allah Subhanahu wa taala disyirikkan oleh manusia. Innallaha la yardha ayyushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi. La malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Sesungguhnya Allah tidak ridho kalau Allah itu disirikan. Baik disirikan dengan nabi, dengan malaikat sebagai makhluk yang terdekat, maupun dengan nabinya. Jadi tunggal, esa di dalam beribadah kepada Allah. Bukan tertuju kepada malaikat, bukan tertuju kepada nabi. Nah penjelasannya, kalau Allah tidak ridho, fanahallahu ta'ala ayyad'ual insanu ma'allahi ahadan. Maka Allah melarang, mencegah manusia itu menyembah siapapun selain dari Allah. Wallahu la yanha an syai'in illa wa huwa la yardahu subhanahu wa ta'ala. Dan Allah itu tidak mungkin melarang sesuatu kalau tidak Allah itu tidak diridhoi. Sesuatu yang dilarang pasti sesuatu yang tidak diridhoi. Nah, berarti ini yang tugasnya panjenengan, tugas saya. Kalau Allah tidak ridho untuk disirikan, dan sirik itu menjadi biang kerok dari persoalannya masyarakat bangsa dan negara, mestinya, mestinya orang Islam itu tidak ridho kalau di dunia ini ada kesirikan. Saya ulangi, mestinya orang Islam itu tidak ridho kalau di dunia itu ada kesirikan. Kalau Allah tidak ridho, ya, di dalam Al-Quran diterangkan, mudah-mudahan tidak salah paham. Ini kadang-kadang saya mendengarkan juga, mudah-mudahan tidak salah memberikan tafsiran. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Fa in intahu fa innallaha bima ta'maluna basir. Jadi wa qatiluhum hatta la takuna fitnah. Di situ ada fitnah. Coba tak cek panjenengan. Walaupun ini jawabannya bukan salah benar. Fitnah itu apa maksudnya di situ? Fitnah. Saya terjemahkan aja. Dan perangilah mereka sampai tidak ada fitnah. Dan pelaksanaan agama itu semata-mata semurni-murninya hanya untuk Allah. Saya ulangi. Perangilah mereka sampai tidak ada fitnah. Fitnah itu apa? Fitnah itu adalah syirik. Itu maknanya perangi kesirikan itu sampai tidak ada kesirikan. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah.
basmi, gitu, basmi. Berantas, hilangkan kesyirikan. Ya. Tegakkan tauhid. Perangi mereka sampai tidak ada fitnah. Itu jenengan dan saya di masyarakat kan sudah sering ada kalimat begini Pak ya. Saya itu loh difitnah, padahal fitnah itu lebih kejam. Halo? Oh enggak pernah dengar gitu ya. Saya itu loh difitnah, padahal fitnah itu lebih kejam dari fitnah yang gimana maksudnya? Saya tidak berbuat dianggap berbuat, fitnah difitnah, padahal fitnah itu lebih kejam. Bukan fitnah itu Pak. Nanti bisa tanya pada para kiai, ustadz yang ngajar masalah tafsir. Kalimat fitnah itu maknanya banyak. Ada wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ada. Tapi yang di sini waqatiluhum hatta la takuna fitnah. Perangi mereka sampai tidak ada fitnah. Fitnah itu syirik. Kenapa kesyirikan kalau kok harus diperangi dalam berbagai macam bentuknya? Supaya agama itu pelaksanaannya tegak karena Allah saja. Karena rusaknya tatanan masyarakat, rusaknya tatanan bangsa, rusaknya tatanan negara itu karena syirik dari sudut pandangan akidah. Ini uraiannya panjang. Ya, makanya kalau ada orang berapi-api pidato, saudara-saudara sekalian, mari kita menguatkan barisan kita, mari kita cancut taliwondo bersama-sama yang besar, yang kecil, yang muda, yang tua, untuk semuanya bersama-sama memerangi kesyirikan. Benar gak Pak? Jangan gak respon gini, susah ya. Ya, benar. Caranya gimana? Memerangi kesyirikan. Buat konten-konten, buat flyer, buka kajian-kajian, bagikan kitab-kitab tauhid itu, buka makna-maknanya. Dengan begitu orang itu menjadi mengerti mana tauhid, mana syirik. Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan mengatakan begini, al-jahlu bil aqidatis sahihah bisa babil i'tiradhi an ta'allumiha wa ta'limiha. Orang itu bodoh, tidak ngerti akidah yang betul. Gara-gara apa? Tidak mau belajar. Orang awam tidak mau belajar, ada orang alim tidak mau mengajar. Ini sudah berapa kali saya ngomong gitu itu. Ini kata-katanya Fauzan Al-Fauzan, Profesor Dr. Syekh Fauzan Al-Fauzan dalam kitab Aqidatul Tauhid. Orang awam tidak mau belajar akidah, orang yang alim tidak mau ngajar, itu kata wong Jawa sama dengan tumbuh oleh jenengan nggak ngerti tumbuh, nggak apa-apa wis. Zaman sekarang nggak ada tumbuh, yang ada kotak, ya. Itu sami mawon. Akhirnya masyarakat ini mencari akidah sendiri-sendiri. Bisa salah. Maka ada kewajiban al-ilmu bimaknaha, fal-ilmu bimaknaha wajibun wa muqaddamun ala sairi arkanil Islam. Maka sesungguhnya memberi makna kepada syahadat dan mengamalkan makna syahadat itu hukumnya wajib dan harus didahulukan di atas seluruh rukun Islam. Ya, bukan sholat, bukan zakat, bukan puasa. Wa a'dhamu ma amarallahu bihi huwa at-tauhid. Sebesar-besar yang diperintah Allah dalam kehidupan itu adalah bertauhid. Berarti kalau sebesar-besar yang diperintah itu adalah bertauhid, berarti bukan sebesar-besar yang diperintah itu sholat, zakat, haji, puasa, umroh, enggak. Berarti mestinya masyarakat itu antri ngaji tauhid daripada antri budal umroh. Mestinya begitu, supaya akidahnya baik dulu, baru ibadah yang lain-lain. Karena itu asasul Islam, ya, asas atau prinsip daripada agama Islam. Supaya tidak berdele-dele, saya mau mengakhiri, tetapi saya tunjukkan ada 3 poin yang tersisa dalam kitab itu, mafasidu syirki wa adraruhu, kerusakan syirik dan bahayanya.
Satu, kerusakan syirik bisa disebabkan karena mengandalkan perantara dan syafaat dari berhala-berhala yang tidak berdasarkan syariat. Mohon maaf, mudah-mudahan tidak tersinggung. Orang datang ke tempat-tempat yang dianggap keramat, orang datang-datang ke tempat-tempat kuburan, minta supaya mereka memberi syafaat kepada kita. Kalau itu yang terjadi, kerusakan yang terjadi adalah orang mengandalkan orang lain untuk proses masuk kenikmatan besok di akhirat. Saya sudah dijamin guru saya sudah dijamin syekh saya sudah dijamin mursyid saya sudah dijamin ini. Itu tidak ada di dalam akidah kita. Ya, inilah yang saya katakan kerusakan, bahayanya syirik dan kerusakannya itu adalah orang malas untuk apa? Berbuat ibadah sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena mengandalkan jaminan dari seorang A, seorang B, seorang C, seorang wali, seorang ini dan sebagainya. Di dalam Al-Quran diterangkan wa ya'buduna min dunillah. Ya, ma la yadurruhum ma la yanfa'uhum. Dan mereka menyembah selain daripada Allah sesuatu yang tidak bisa memberi manfaat dan tidak bisa memberi madharat. Wa yaquluna, dan mereka mengatakan haula'i syufa'auna indallah. Ini besok yang memberi pertolongan kepada saya pada hari kiamat, pada akhirat. Sehingga orang berduyun-duyun. Mohon maaf, ke makamnya ini, makamnya itu, syekh ini, syekh itu, wali ini, wali itu. Ya, bukan semata-mata niat berziarah kubur, tapi minta jaminan tentang besok supaya bisa memberi garansi, jaminan dia di akhirat. Kalau itu yang terjadi, maka saya katakan tadi, orang menjadi malas untuk bisa beribadah secara maksimal. Ya, orang menziarahi makamnya Rasulullah bukan sekedar berziarah, tapi minta kepada Nabi supaya dapat jaminan tentang syafaat. Tidak begitu di dalam iman kita. Ya, nah, satu, dua. Ini panjang sebenarnya ya, dua, tapi sepintas saja. Syirik juga bisa menyebabkan retaknya ukhuwah dan memecah persatuan umat Islam. Sekarang saya tanya, agama yang diturunkan oleh Allah itu agama tauhid. Ilahnya satu. Cara menyembahnya kepada Allah sudah diatur oleh Nabi. Tapi ketika ada orang keluar dari akidah yang betul, nah ini maksud saya, ketika ada orang keluar dari akidah yang betul, ini tafriqun lil ummah, bisa memecah belah umat. Syekh Shalih Al Utsaimin dengan tegas mengatakan umat Islam itu tidak bisa bersatu karena akidahnya retak dari akidah yang tauhid yang benar. Coba semuanya kembali kepada akidah yang benar, menyembah Allah, tidak menyembah berhala, tidak minta kepada orang yang meninggal. Ya, itu maka tegak ukhuwah Islamiyah itu, persaudaraan di antara umat Islam. Dan kemudian yang terakhir, naudzubillah min dzalik, syirik juga bisa terancam orang itu masuk neraka. Ya. Jadi jangan main-main dengan syirik, ya. Makanya orang Islam itu, panjenengan dan saya, nanti menjelang wafat, ya, oleh yang masih sehat, dibisikkan di telinga kita kalimat apa? Halo? Saya ulangi, kalau nanti menjelang wafat, orang Islam menurut sunnahnya Nabi, oleh yang masih sehat, dibisikkan kalimat apa? La ilaha illallah. Pertanyaan saya, apa yang bisa menjamin kelancaran kita membaca la ilaha illallah akhir hayat kita? Bukan banyak-banyakan kita mengucapkan la ilaha illallah di dunia, tapi menyesuaikan antara pikiran kita, ucapan kita, tindakan kita, pembelanjaan dari harta kita sesuai dengan akidah apa tidak. Kalau itu semuanya sesuai, insya Allah dimudahkan oleh Allah mengucapkan kalimat syahadat. Naudzubillah min dzalik, ketika orang mati masih membawa dosa syirik, ibu dan bapak sekalian, syafaat saja tidak boleh, tidak dapat dari Nabi. Saya ulangi,
Orang yang mati masih membawa dosa syirik, belum ditobati, syafaat saja tertolak. Hadisnya panjang, tapi potongan dari hadis itu begini. Likulli ummatin da'watun mustajabah. Tiap-tiap nabi itu diberi oleh Allah doa yang sangat istimewa. Fataj'alu kullu nabiyyin da'watahu. Dan tiap-tiap nabi itu sudah menggunakan doa yang istimewa. Wa inni ikhtaba'tu da'wati li ummati syafa'atan yaumal qiyamah. Saya Muhammad akan menggunakan doa yang istimewa itu untuk memohon kepada Allah agar umatku dapat syafaat. Wahyana ilatun insya Allah, dan itu akan diperoleh syafaat itu oleh umatku insya Allah. Man mata la yusyriku billahi syai'an. Barang siapa yang mati tidak membawa dosa syirik. Maka jangan main-main dengan syirik. Ya, definisinya sudah berkali-kali diterangkan, kemudian ureyanya panjang lebar, variasinya banyak. Sehingga statement saya sudah berkali-kali saya ulangi, masyarakat ini mau jaya, menjadi masyarakat yang baik, menjadi masyarakat yang diridhoi, kembali kepada akidah. Tapi kalau tidak kembali kepada akidah yang baik, sudah jelas akan terjadi kerusakan di tengah-tengah masyarakat itu. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan rahmat, diberikan barokah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.